Kata berikut ini promote yang berarti mempromosikan adalah satu dari banyak kata yang paling sering salah diucapkan oleh content creator di TikTok. Nah, lalu bagaimana sih cara pengucapan kata tersebut yang betul? Sebelum kita masuk ke sana, ada dua konsep yang harus kita pahami terlebih dahulu. Konsep yang pertama adalah syllable. Jadi, syllable itu dalam bahasa Indonesia artinya suku kata. Kita mungkin sudah belajar ya mengenai suku kata sewaktu SD dulu. Nah, biar lebih gampang kita coba langsung masuk ke contoh. Jadi di sini saya ada tiga kata bahasa Indonesia dan kita akan coba hitung jumlah suku katanya. Oke, kata yang pertama nol. Jadi nol itu memiliki satu suku kata. Oke, kata yang kedua, oke, risiko. Risiko berarti ada tiga suku kata ya. Oke, dan kata yang terakhir, nah ini agak panjang, mempertanggungjawabkan. Oke, ya, mempertanggungjawabkan. It has seven syllables. Nah, udah ya, konsep yang pertama, syllable itu gampang. Nah, konsep yang kedua, jadi gini, tadi kan misalnya kata mempertanggungjawabkan. Dalam bahasa Indonesia itu, setiap suku kata diucapkan dengan tempo, nada, dan juga volume suara yang stabil kan, bisa dibilang. Mempertanggungjawabkan. Oke. Jadi enggak misalnya mempertanggungjawabkan atau mempertanggungjawabkan. Enggak kayak gitu kan. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu ada suatu konsep yang disebut dengan stressed syllable. Jadi stressed syllable itu adalah suku kata yang bertekanan. Nah, konsepnya sih gampang. Jadi kalau misalnya suatu kata memiliki lebih dari satu suku kata, dua atau lebih ya, maka satu suku kata dari kata tersebut akan diucapkan dengan lebih panjang, keras, dan tinggi nadanya. Oke, sebelum masuk ke kata bahasa Inggris langsung gitu ya, kita coba dulu menggunakan suku kata tanpa arti berikut ini ya. Jadi yang pertama kita pakai nana, kita coba stress suku kata yang pertama dan suku kata yang kedua. Oke, suku kata yang pertama dulu ya, kita coba stress. Jadi tanpa stress bunyinya kan seperti ini, nana gitu kan, datar gitu. Tapi kalau misalnya kita stress suku kata yang pertama, jadi nanti si suku kata yang pertama itu harus lebih keras, lebih panjang, dan juga tinggi nadanya gitu. Jadi bunyinya akan seperti ini, nana, nana. Nah, ini kalau bisa diulang-ulang. Jadi supaya telinga kita dan juga indera pengucapan kita terbiasa ya. Karena kan bahasa itu termasuk ke dalam muscle memory. Jadi semakin kita sering lakukan, semakin kita ingat dan nanti ke depannya akan jadi effortless gitu. Gak usah mikir lagi. Nah, sekarang kita coba stress suku kata yang kedua. Tadi kan nana, itu berarti yang di stress itu suku kata yang pertama. Sekarang suku kata yang kedua yang kita stress. Jadi bunyinya akan menjadi seperti ini. Nana, nana. Nah, gampang ya. Oke, itu harus terus diulang-ulang. Nah, biar lebih menantang lagi, kita coba tambahin lagi satu suku kata. Tapi sekarang kita pakai ho ya. Jadi kalau misalnya datar tanpa stres itu pengucapannya kan ho. Oke, sekarang kita coba stres suku kata yang pertama. Ingat ya, berarti suku kata yang pertama itu harus lebih keras, lebih panjang, dan lebih tinggi nadanya. Oke, jadi nanti bunyinya kan seperti ini. Ho. Sekali lagi ya, ho gitu. Oke, nah sekarang
kita coba stress suku kata yang kedua. Oke, bisa dicoba dulu deh. Oke, udah ya. Nah, jadi kalau suku kata yang kedua yang di stress itu, pengucapannya kan jadi seperti ini. Ho ho ho. Ho ho ho. Oke, kalau suku kata yang ketiga yang di stress, nanti gimana bunyinya? Oke, kalau misalnya bunyinya jadi seperti ini, ho ho ho. Berarti udah paham ya konsepnya. Ho ho ho. Oke, kita ulang deh dari awal. Oke, ho 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 ya. Kita mulai dari suku kata yang pertama kita stress, terus suku kata yang kedua, terus suku kata yang ketiga. Oke. Ho ho ho. Ho ho ho. Oke, suku kata yang kedua, ho ho ho. Ho ho ho. Suku kata yang ketiga, ho ho ho. Ho ho ho. Oke, jadi udah paham ya tadi ada konsep syllable sama stressed syllable. Mudah-mudahan udah paham. Nah, ini tuh nanti akan membantu kita dalam mengucapkan kata-kata bahasa Inggris. Oke, coba di sini ada. Oke, kita pakai pola yang pertama tadi ya, yang dua suku kata. Oke, kita coba pakai pola di mana di sini suku kata yang kedua yang di stress. Oke, coba. Jadi tadi kan diinget ya, Nana gitu kan, Nana. Nah, oke. Di sini tadi kita praktekin ke kata yang ada di awal tadi, yang PROMOTE itu ya, mempromosikan. Oke, itu kebetulan kata itu terdiri dari dua suku kata dan suku kata yang di stress itu, the stressed syllable falls on the second syllable. Ya, jadi suku katanya itu ada di suku kata yang kedua. Oke, kita coba pakai Nana lagi dulu ya. Oke, biar ingat kita coba uh, pakai suku kata Nana tadi ya. Terus kita ulang 3 kali ya. Dan suku kata yang di stress adalah suku kata yang kedua. Oke, kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Nana. Nana. Sekali lagi. Nana. Nah, jadi kata yang tadi itu pengucapan yang betul adalah seperti ini. Oke. Promote. Promote. Jadi bukan promote ya, tapi promote. Jadi penekanan suku katanya harus betul. Nah, di sini tadi bisa didengar lagi ya, promote. Nah, di situ tuh karena si suku kata yang ada O-nya itu tidak bertekanan, maka kita akan gunakan bentuk lemah. Jadi bukan dibaca O atau bukan dibaca A, tapi dibacanya E. Kayak kata menangis, itu kan E-nya lemah ya. Oke, sama aja. Jadi promote gitu. Jadi bukan promote atau promote gitu. Apalagi itu salah ya. Jadi promote gitu pengucapannya. Nah, kebanyakan kata-kata seperti ini ya, yang suku kata yang di stressnya itu bukan yang pertama gitu ya. Itu biasanya adalah kata kerja. Tapi itu biasanya ya. Oke, tapi kita yang pasti harus ingat dulu nih. Jadi kalau misalnya suku kata yang ada O-nya itu tidak diberi tekanan atau nggak ada stresnya, berarti itu nanti O-nya itu akan diucapkan menjadi E ya, E gitu. Nah, dalam istilah linguistik sih itu kita sebut dengan schwa. Jadi kalau misalnya di video-video selanjutnya saya bilang schwa gitu, berarti itu tuh bunyi E yang lemah. Jadi kalau E itu bunyi E yang kuat ya. Kalau yang lemahnya itu E gitu. E. Jadi yang disebut dengan schwa itu adalah bunyi E tadi.
Oke, sekali lagi ya. Pertama pakai nana, terus kedua pakai kata yang em, kata bahasa Inggrisnya itu. Oke, nana, nana. Oke, sekarang pakai katanya promote, promote. Oke. Nah, sekarang saya punya kata dengan dua suku kata di sini ya. Kata-kata dengan dua suku kata yang memiliki pola yang sama. Jadi di sini polanya semuanya tuh pola yang nana tadi. Oke, kita coba lihat satu-satu. Oke nih, kata yang pertama mengonfirmasi ya, mengonfirmasi kayak kalau misalnya di Facebook gitu kalau ada yang add kita kan kita harus ini ya harus CONFIRM gitu kan harus CONFIRM gitu. Nah, itu tuh gimana sih cara bacanya? Nah, itu kita pakai pola yang tadi, pakai pola nana. Jadi nanti bacanya confirm gitu. Confirm. Ingat kan yang suku kata yang ada O-nya itu nggak di stress. Nah, berarti O-nya kita pakai schwa. Schwa itu apa? Kita ingat-ingat lagi ya, schwa itu adalah bentuk E yang lemah. Jadi kalau bentuk E yang kuat itu E, kalau bentuk E yang lemah itu E gitu ya. Oke, sekali lagi kita ucapkan kata ini ya, mengonfirmasi. Oke, confirm. Confirm. Jadi jangan lagi kita baca confirm, confirm gitu ya, tapi confirm. Oke. Kata yang kedua, nah ini mengumpulkan. Oke. COLLECT ya, COLLECT. Oke, mengumpulkan. Nah, itu juga sama kita pakai pola nana tadi. Nah, sama juga suku kata yang ada O-nya, nggak ada stresnya, berarti kita pakai schwa, jadi ke gitu ya. Oke, jadi bacanya gimana? Betul, bacanya collect gitu. Oke, sekali lagi, collect. Kata yang ketiga. Nah, ini juga kata yang sering ya kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, spellingnya PROTECT, PROTECT ya. Oke, sama juga polanya kita pakai nana tadi. Dan suku kata yang pertama nggak di stress, jadi kita pakai betul, pakai schwa. Jadi bacanya pre. Jadi bacanya protect gitu, protect. Oke, melindungi, protect. Nah, kata yang keempat. Nah, oke. Spellingnya dulu ya. CORRECT. CORRECT. Ini artinya kalau ini bisa menjadi kata kerja, bisa juga menjadi kata sifat. Kalau kata kerja berarti itu artinya memperbaiki. Kalau kata sifat berarti artinya benar gitu ya. Tapi dua-duanya pengucapannya sama kebetulan. Oke. Kita ingat-ingat lagi polanya tadi nana gitu dan suku kata pertama gak di stress berarti kita pakai schwa. Bacanya jadi correct. Oke, correct. Nah, kita masuk ke kata yang terakhir untuk dua suku kata ya. Nah, ini ada kita mulai dari spellingnya dulu. PRODUCE. PRODUCE. Nah, di sini itu bentuk kata kerja ya. Bentuk kata kerjanya oke, PRODUCE. Itu tuh artinya memproduksi. Oke, memproduksi. Nah, bacanya gimana nih? Sama aja polanya. Kita pakai yang nana tadi. Terus si O-nya itu kita pakai bentuk lemahnya. Jadi bacanya pakai schwa. Jadi pre gitu ya. Produce gitu. Produce.
Oke, one more time. Produce. Nah, kita ulang ya biar lebih mantap lagi. Kita ulang dari awal. Oke, yang pertama mengonfirmasi. Betul, confirm ya. Confirm. Oke, mengumpulkan. Collect. Collect. Melindungi. Protect. Protect. Memperbaiki atau benar. Correct. Correct. Memproduksi. Produce. Produce. Oke. Nah, sekarang gimana kalau suku katanya lebih dari 2? Oke. Konsepnya sama aja. Kalau misalnya si suku kata yang ada O-nya tadi itu tidak bertekanan atau nggak ada stresnya, maka kita tetap pakai shua gitu. Tapi kalau misalnya, oke itu nanti ya. Tapi kalau misalnya nggak ada tekanannya ya, kita tetap pakai shua intinya gitu. Oke, di sini saya ada beberapa contoh kata. Nih, kata yang pertama, melanjutkan. Spellingnya dulu Continue. Continue. Oke. Nah, itu stresnya ada di suku kata yang kedua. Nah, berarti suku kata yang ada O-nya kan nggak ada stresnya. Berarti sama aja kita pakai shua tadi. Jadi bacanya ken gitu. Ken. Nah, kita lanjut. Continue gitu ya. Continue gitu. Nanana. Atau kalau tadi kan kita pakai ho 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 gitu ya, biar biar keinget yang tadi. Kita coba stress suku kata yang kedua, ho ho ho. Continue gitu. Lanjut. Nah, di sini kata yang kedua mempertimbangkan. Spellingnya dulu. Consider. 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 Nah, sama juga di sini suku kata yang bertekanannya itu ada di suku kata yang kedua. Suku kata yang pertamanya nggak di stress, berarti kita pakai shua. Berarti nanti bakal jadi ken lagi. Kita pakai pola yang ho 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 tadi ya, karena kan sama aja. Oke, coba ho ho ho. Consider. Consider. Oke, mempertimbangkan tadi. Consider. Nih, ada satu lagi nih, katanya lebih panjang ya. Oke, katanya itu mengontekstualisasikan. Oke, susah ya. Oke. Jadi di sini kita spellingnya dulu. Contextualization ya. Oke, sekali lagi. Contextualization. Contekstualiaz. Oke, Ation. Oke, susah ya, panjang banget. Oke. Oke, kita pertama hitung dulu nih, ada berapa suku katanya ya. Oke, tadi kan contextualization. Oke, ada 7 suku katanya. Dan di sini pun suku kata yang di stress itu adalah suku kata yang terakhir. Jadi yang di zation itu yang di stress. Nah, ada di Z ya stressnya. Berarti suku kata yang ada O-nya itu nggak berarti pakai shua nanti. Sama aja. Oke, kalau misalnya kita ini karena panjang katanya kita coba pelan-pelan ya. Jadi text to Nah, yang Z-nya nanti ditekan zation gitu ya.
One more time. Contextualization. Oke, jadi kalau kita cepat bacanya kayak gini, contextualization. Contextualization. Gitu. Nah, itulah kenapa kalau misalnya kita orang Indonesia kalau dengar orang atau penutur bahasa Inggris asli gitu ya, mereka ngomong gitu kok kayak cepet banget. Itu dia alasannya. Jadi kan kalau bahasa Indonesia tadi kan sama semua suku kata tuh dibaca dengan seimbang gitu ya. Baik secara durasi, volume dan nada. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu hanya satu suku kata gitu yang diberi perhatian khusus. Makanya cepat bacanya. Kayak di sini contextualization. Kan cepet ya, walaupun itu ada 7 suku kata. Sedangkan tadi pas kita bilang yang 7 suku kata dalam bahasa Indonesia itu tadi kan mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan. Itu kalau misalnya kita hitung ya, itu kan pasti terdapat perbedaan itu dari segi durasinya. Mempertanggungjawabkan. Oke, versus contextualization. Contextualization. Lebih cepat pasti nanti bacanya. Nah, perlu diperhatikan juga nanti berarti kalau suku kata yang nggak ada penekanannya itu dibacanya cepet. Sedangkan suku kata yang ada penekanannya dibacanya itu lebih panjang, lebih keras, dan lebih tinggi nadanya. Oke, kita coba ulang lagi biar lebih mantap. Oke, melanjutkan. Continue. Continue. Mempertimbangkan. Consider. Consider. Nah, yang terakhir mengontekstualisasikan. Contextualization. Contextualization. Oke. Nah, tapi kan dari tadi tuh kita bahas yang kata dengan suku kata dengan O, di mana si suku kata dengan O tersebut tidak ada penekanan atau tidak diberi penekanan. Nah, sekarang kalau misalnya ada penekanan, itu gimana? Nah, nanti itu bakal beda lagi. Kan tadi kalau misalnya tidak bertekanan, kita bakal pakai schwa. Jadi O-nya itu berubah jadi bunyi E gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya diberi penekanan, itu biasanya bunyinya bakal jadi A ya atau jadi O gitu. Kita coba lihat beberapa contoh di sini ya. Nah, kata yang pertama itu novel ya, dalam bahasa Indonesia novel. Oke, spellingnya dulu Novel. Oke, Novel. Novel ya. Oke, jadi itu bacanya bukan novel, tapi bacanya novel gitu. Nah, di sini polanya udah beda ya. Jadi kalau tadi kan dari tadi tuh kita pakai polanya yang nana, sama yang ho, sama yang contextualization. Itu panjang ya. Oke. Tapi di sini kita pakai pola nana. Nah, jadi yang suku kata yang ada O-nya itu ada tekanannya. Makanya di sini kita bukan pakai schwa tapi pakai A gitu ya. Jadi bacanya novel gitu. Novel. Oke, lanjut. Nah, kata yang selanjutnya ini kita sering temui ya. Jadi ini tuh bisa kata kerja, bisa juga kata benda ya. Jadi kontak ya atau menghubungi kalau kata kerja gitu ya. Kalau kata bendanya kontak gitu kayak kontak di telepon misalnya ya. Oke, salah ya, bukan telepon tapi telepon pakai P. Oke, kontak di telepon. Oke. Em, nah, ini suku kata yang pertama ya yang ada O-nya itu yang diberi tekanan. Jadi kita tetap pakai pola yang tadi. Nana. Nana. Nah, makanya di sini bukan contact. Itu salah ya, tapi contact gitu bacanya. Contact.
pakai A juga sama kayak novel tadi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, oke. Kata yang selanjutnya itu, oh bentar, tadi saya udah bacain spellingnya belum ya? Oke, yang contact itu spellingnya CONTACT ya. CONTACT gitu. Ini spelling ini penting ya, terutama buat sahabat difabel netra, karena kan kita nggak bisa lihat tulisannya. Oke, jadi harus saya bacain spellingnya. Oke. Nah, yang selanjutnya ini adalah produk ya, produk. Oke, produk. Itu dalam bahasa Inggrisnya kita coba spellingnya dulu. Product. 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 Oke, nah ini pun sama kita pakai pola nana tadi. Jadi yang distress itu adalah suku kata yang pertama. Nah, yang pertama itu kan ada O-nya. Jadi yang O-nya itu diberi tekanan. Jadi kita nggak pakai schwa lagi. Jadi bukan product, bukan. Tapi bacanya product. Nah, bedanya kalau yang tadi tuh, yang dua di atas itu, yang eh sebelumnya kan novel itu pakai A. Terus yang contact itu pakai A juga. Kalau di sini product. Kita pakai O ya. Product gitu. Atau bisa juga sih pakai A sebetulnya ya. Jadi product ya, product. Oke, ya. Jadi pengucapannya sama aja sebetulnya ya. Oke, product. Oke. Jadi tadi novel, terus kata yang kedua contact, terus product. Nah, di sini ada satu lagi. Nah, kata ini tuh sama ya, sama yang tadi di atas, cuman ini beda. Kalau tadi yang di atas itu, yang produce itu tuh kata kerja, yang di sini itu, yang sekarang walaupun spellingnya sama, Produce. Oke, one more time. Produce ya. Oke, Produce. Tapi di sini kita eh, membahas kata ini sebagai kata benda. Oke. Nah, itu artinya bakal berbeda. Tadi kan kalau misalnya produce itu memproduksi. Tapi kalau kata yang ini nih, yang kata benda ini, nanti tuh artinya bakal jadi singkatnya sih buah-buahan atau sayur-sayuran. Misalnya nih, kalau misalnya kita ada di supermarket itu ada, biasanya kan ada aisle ya, ada aisle dengan aisle itu apa ya, kayak lorong gitu ya, lorong yang diapit dengan rak-rak gitu ya. Nah, di atasnya tuh biasanya ada sectionnya itu, ada tulisannya misalnya di sini tuh bagian tempat sabun semua gitu kan. Nah, yang dijual di bagian ini tuh, yang kata yang akan kita bahas ini tuh adalah sayuran gitu, terus buah-buahan gitu ya. Jadi produk-produk yang eh, di apa ya, di yang tumbuh di, gimana ya bilang? Jadi yang ditumbuhkan oleh petani, apa gimana ya bilangnya? Oke, jadi yang tumbuh di area pertanian ya. Jadi buah-buahan, sayur-sayuran gitu kan. Itu termasuk ke dalam ini. Nah, kalau tadi sebagai kata kerja yang distress itu kan suku kata yang kedua. Tadi sudah bilang, berarti karena suku kata yang pertamanya itu nggak ada tekanannya, jadi kita pakai schwa, jadi produce. Tapi kalau dalam di sini, oke, di sini sebagai kata benda, ini suku kata yang pertamanya distress, jadi kita tetap pakai pola yang nana tadi. Nah, ini bacanya produce gitu. Produce. Jadi bukan produce lagi. Nah, itu kan berarti penting. Jadi kita tahu
stresnya, terus pakai schwa atau enggak itu penting. Nah, ini dia salah satu contohnya. Jadi kalau misalnya kita tuh nanti orang bingung gitu kalau misalnya nggak jelas pengucapannya. Itu tuh orang bilang memproduksi atau sayur-sayuran dan buah-buahan sih gitu. Ya, makanya penting. Oke, kita coba baca sekali lagi ya kata ini. Oke, produce. Produce. Oke, good. Nah, biar lebih mantap, kita ulang dari awal. Oke, tadi novel itu bacanya novel. Novel. Kata yang kedua, kontak ya, atau menghubungi, contact. Contact. Kata yang ketiga, oke, product. Product. Dan kata yang keempat, yang terakhir, produk pertanian ya, buah-buahan, sayur-sayuran. Oke, kita bacanya produce. Produce. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke latihan. Ya, biar lebih mantap lagi, kita coba saya bakal beri kata-kata, terus teman-teman coba ucapkan dulu sendiri gitu ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, kata yang pertama adalah, oke, kata ini tuh artinya menyampaikan. Misalnya menyampaikan permintaan maaf atau menyampaikan suatu hal ya. Oke, spellingnya Convey. 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 Nah, itu gimana tuh bacanya? Oke, kita bahas ya. Jadi eh, pertama di sini sebetulnya udah ada clue ya. Tadi clue yang pertama itu kan tadi saya udah beritahu artinya. Artinya menyampaikan. Berarti itu kan kata kerja ya, verba. Oke, verb gitu, kata kerja. Nah, biasanya dalam kata kerja itu suku kata yang ada o-nya itu nggak di stress. Biasanya ya. Soalnya ada beberapa pengecualian. Misalnya kayak tadi kata contact. Contact itu kan walaupun dia menghubungi atau kontak sama aja. Yang suku kata dengan o-nya itu diberi penekanan. Jadi contact gitu kan. Nah, tapi di sini suku kata yang ada o-nya itu nggak di stress. Berarti stressnya ada di suku kata yang kedua. Kita pakai pola yang nana. Nana. Oke, berarti gimana bacanya? Ya, betul. Bacanya convey. Convey. Oke, kita lanjut ke kata yang kedua. Oke, kata yang kedua ini artinya memperpanjang. Tapi yang diperpanjang di sini tuh berhubungan dengan waktu atau durasi ya. Misalnya usia gitu, atau misalnya kalau misalnya kita lagi miring gitu ya, rapat gitu. Nah, itu bisa perpanjang di situ dalam konteks itu ya. Oke, spellingnya Prolong. Prolong. Nah, oke, tadi artinya memperpanjang. Pasti gampang ya, udah tahu ya. Oke, kita langsung bahas. Oke, memperpanjang itu kan berarti verb juga ya, verba ya, kata kerja verb. Oke, berarti sama yang ada o-nya itu nggak di stress, berarti stressnya ada di suku kata yang kedua, stressnya ada di longnya. Jadi kita pakai pola yang nana tadi, bacanya jadi prolong gitu, prolong. Nah, kata yang ketiga ini konsep ya artinya.
Penulisannya gampang ya. Oke, spellingnya CONCEPT. 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 Oke. Lebih susah ternyata ngejad dalam bahasa Indonesia ya. Oke. Jadi ini tuh artinya konsep. Konsep. Berarti itu tuh kata benda ya. Konsep kata benda. Gimana nih berarti pengucapannya? Nah, ini kan kata benda, berarti kemungkinan terbesar itu yang ada O-nya itu, suku kata yang ada O-nya itu diberi tekanan. Oke, ada dua suku kata di sini ya. Kita pakai pola nana. Nana. Jadi bacanya concept. Jadi bukan concept, tapi concept. Oke, mudah-mudahan udah lebih paham ya. Kita coba masuk ke kata yang keempat. Oke, kata yang keempat ini suatu benda yang ada di yang nggak bisa jauh-jauh ya dari kehidupan kita sehari-hari. Komputer, oke, spellingnya COMPUTER, COMPUTER, COMPUTER. Oke, gimana tuh? Oke, kita hitung dulu ya suku katanya. Oke. Ada tiga suku kata. Terus, nah, ini tuh sebetulnya kan kata benda ya. Tapi, kan tadi saya udah bilang, sebetulnya nggak semuanya kayak gitu. Tapi kebanyakan ya. Nah, ini salah satu contoh pengecualian. Jadi di sini tuh yang ada O-nya itu enggak di stress ya. Lagi pula kan yang dari tadi tuh yang kita bahas itu con sama pro ya. Con sama pro dari tadi tuh. Kalau ini tuh kan kem ya, kem. Oke. Nah, jadi ketahuan deh bacanya. Bacanya itu betul kem ya. Dan suku kata yang diberi tekanan itu ada di suku kata yang kedua. Pew gitu ya. Jadi bacanya nanana. Atau kita pakai yang ho tadi ya. Ho. Computer. Computer. Gitu bacanya. Oke, nah kata yang kelima itu adalah perangkat ya. Di sini perangkatnya itu misalnya perangkat game seperti PlayStation gitu ya atau Nintendo atau apa ya, Sega. Kalau saya sih masih kejamanan dulu ya, ke masih kejamanan dulu Sega. Oke. Nah, ini tuh kata benda. Kata benda. Dan di sini ada kan-kannya itu ya. Nah, pertanyaannya kita tanya lagi. Ini kan ada dua suku kata, terus suku kata yang ada O-nya itu ada penekanannya atau tidak. Nah, kita harus tanya itu dulu. Kemungkinan besar ya, ini kan kata benda tadi saya bilang. Berarti suku kata yang pertama ya, suku kata yang ada U-nya itu bakal diberi penekanan gitu. Berarti bacanya, oke kita pakai polanya dulu ya. Polanya itu nana. Kan suku kata yang pertamanya di stress ya. Nana. Jadi bacanya cancel gitu. Cancel. Oke, one more time. Cancel. Oke, ini kata yang terakhir kayaknya. Oke, ya, kata yang terakhir. Ini kata yang paling sering salah diucapkan ya oleh mereka yang sedang belajar bahasa Inggris. Bahkan untuk yang udah ada di level yang tinggi pun gitu ya masih suka salah untuk pengucapan kata ini. Artinya mengendalikan, mengendalikan. Oke, spellingnya. Oh, yang tadi console saya udah yang console itu saya udah kasih itu belum? Udah kasih spellingnya. Oke, console itu spellingnya CONSOLE. CONSOLE gitu. Itu spellingnya. Nah, kata yang
Terakhir ini mengendalikan, spellingnya control. 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 Oke, mudah-mudahan betul ya saya ngejenya. Oke. eh, nah, ini tuh artinya mengendalikan. Berarti kata kerja. Tadi kata kerja itu kemungkinan terbesar kan berarti yang ada O-nya itu, yang di awal itu gak di stress kebetulan. Kemungkinan besar gitu. Makanya kita pakai schwa yang awalnya. Oke, kita pakai pola nana. Nana. Control gitu ya bacanya. Control. Oke, sebelum kita tutup ya pembahasan kali ini, kita ulang lagi nih 5 kata yang ada di exercise ini ya. Oke, kata yang pertama, oke, menyampaikan. Oke, itu apa? Bacanya gimana? Convey. Oke, convey. Kata yang kedua, memperpanjang. Prolong. Prolong. Oke. Kata yang ketiga, konsep. Oke, konsep. Ya, bacanya concept. Concept. Oke, kata yang keempat, komputer. Oke, komputer. Gimana bacanya dalam bahasa Inggris? Computer. Computer. Oke, kata yang kelima, console. Console. Ini harus betul ya, karena ada juga bahasa Inggris, ada juga console, tapi itu artinya beda. Nanti itu kata kerja. Oke, kata yang kelima, kata yang terakhir ya, keenam. Oke, itu adalah mengendalikan. Oke, tadi gimana? Bacanya control ya, control. Oke, jadi yang perlu diperhatikan, yang perlu diingat, satu, konsep suku kata ya, syllable. Oke, jadi kita pahami dengan baik ya konsep ini. Oke, jadi kalau misalnya kita dapat kata, kita coba eh, apa ya istilahnya, kita coba pisah-pisahkan berdasarkan suku katanya. Nah, terus konsep yang kedua adalah stressed syllable. Jadi kalau misalnya kita sedang mendengarkan gitu ya, entah itu uh, atau menonton gitu ya video berbahasa Inggris misalnya, atau mendengarkan, kalau lagu agak susah ya untuk mendengarkan penekanannya. Jadi percakapan langsung itu lebih mudah kita menemukan stress-nya gitu ya. Jadi kita harus lebih peka lagi terhadap hal itu. Nah, terus dalam hubungannya dengan kata yang tadi itu, yang promote ya, promote. Itu hubungannya tadi. Jadi kalau misalnya ada suku kata, itu kan suku katanya di pertama ya, yang ada O-nya gitu ya. Kita perhatikan dulu tuh, apakah suku kata itu diberi tekanan atau tidak. Kalau misalnya tidak diberi tekanan, berarti si O-nya bakal jadi schwa ya, dan itu bakal dibacanya cepet ya, jadi pre gitu cepet. Terus yang suku kata bertekanannya itu yang dibaca panjang dengan suara keras dan nada yang lebih tinggi, promote gitu, promote. Nah, kata turunannya pun sama pengucapannya, promote, promotion gitu ya, promotion, promotional gitu ya, kata turunannya pun sama kebetulan. Nah, jadi jangan dibiasain lagi bacanya promote-promote lagi ya. Oke, alangkah lebih baiknya sih kalau misalnya tidak betul gitu pengucapan bahasa Inggrisnya, kan ada bahasa Indonesianya juga kan, mempromosikan gitu. Tapi kalau misalnya mau pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa. Itu bukan so Inggris biasanya, tapi pakai bahasa Inggris itu biar lebih mudah dipahami biasanya. Jadi istilahnya tuh biar lebih seragam gitu kan.
Nah, jadi promote bacanya. Terus jangan dibiasain lagi kontrol-kontrol, confirm ya. Tapi confirm, control. Oke, jadi cukup sekian pembahasan mengenai pronunciation untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya berkenan, tolong di follow ya channel saya. Kalau misalnya teman-teman nonton di TikTok dan berikan juga like. Kalau misalnya teman-teman nonton di YouTube, jangan lupa untuk subscribe. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih banyak dan salam inklusi. Bye bye.